Ya, soal matematika IPA nomor 1. Sebuah kapal mulai bergerak dari pelabuhan A pukul 7 dengan arah 030 derajat. Nah, sudut yang dinyatakan dalam 3 angka biasa kita sebut sebagai jurusan 3 angka. Dan tiba di pelabuhan B setelah 4 jam bergerak. Pukul 12, kapal bergerak kembali dari pelabuhan B menuju C dengan memutar haluan sebesar 150 derajat dan tiba di pelabuhan C pukul 20. Kecepatan rata-rata kapal adalah 50 mil per jam. Tentukan jarak tempuh dari C ke pelabuhan A. Nah, di sini sudah diberikan ilustrasinya bahwa dari A ke B bergerak selama 4 jam. Berarti kalau bergerak 4 jam dengan kecepatannya 50, maka jarak antara A B adalah 200 mil. 200 mil ya, dari 4 kali 50. Selanjutnya dari B ke C, tadi berangkat pukul 12, kemudian tiba pukul 20, berarti 8 jam. Karena kecepatannya 50, berarti ini jaraknya adalah 400 mil. Maka sekarang kita perhatikan sudutnya. Di sini misalkan kita buat garis yang vertikal. Ya, kita buat garis vertikal sekaligus garis horizontal. Maka kalau di sini 30 derajat, berarti di sini juga 30 derajat ya. Kemudian kalau ini 90 ya, ini 90 karena siku-siku, berarti ini 50, mestinya di sini 60 derajat. Ya, 60 derajat. Selanjutnya kalau ini 60 derajat, kan ini tadi 90, berarti di sini juga 30 derajat. Artinya apa? Artinya ini sampai sini adalah 60 derajat. Jadi kalau kita gambarkan ulang di sebelah sini mungkin. Jadi kita punya sebuah segitiga, Nah, kira-kira begini. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Di sini sudutnya 60 derajat. Panjangnya ini 200, panjangnya ini 400, yang ini misalkan X. Maka dengan aturan kosinus kita bisa nyatakan cos 60 derajat sama dengan 200 kuadrat ditambah 400 kuadrat dikurangi X kuadrat dibagi dengan 2 kali 200 kali 400. Nah, cos 60 berapa? Setengah. 200 kuadrat berarti 4, nolnya ada 4. 400 kuadrat berarti 16, nolnya ada 4. Min X kuadrat dibagi dengan 2 kali ini 8, nolnya 4. 2-nya kita coret, berarti ini pindah ke sana, berarti jadi 8, 1, 2, 3, 4. 16 tambah 4 berarti 20, 1, 2, 3, 4, min X kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 1, 2, 3, 4, 20 dikurangi 8 berarti 12, 1, 2, 3, 4. Maka X sama dengan akar dari 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kalau nolnya 4 di akar berarti di sini 0, akar 12 adalah 2 akar 3. Jadi jarak antara pelabuhan A dan C adalah 200 akar 3. Jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya, soal nomor 2. Limit X mendekati 0 dari 4X sin 2X dibagi cos 4X min cos 2X. Nah, untuk menjawab soal limit X mendekati 0, jadi di dalam limit ketika X-nya mendekati 0 ada beberapa pendekatan. Pertama, nilai sinus AX itu akan sama dengan AX. Yang kedua, nilai cosinus AX itu nilainya 1. Yang ketiga, nilai dari tangen AX itu sama dengan AX. Dan yang keempat, nilai dari 1 min cos AX adalah setengah A kuadrat X kuadrat. Maka kalau di sini ada 4X sin 2X min per cos 4X min cos 2X, kita manipulasi dulu bentuknya. Berarti menjadi limit X mendekati 0, 4X sinus 2X dibagi dengan cos 4X min
cos 2X. Nah, kalau yang atas nggak ada masalah, yaitu bentuknya masih tetap sama, 4X sinus 2X. Cuma yang bawah kita manipulasi bentuknya menjadi cos 4X min 1 plus 1. Sehingga muncul bentuk istimewa di sini, cos 4X min 1 dan 1 min cos 2X. Maka nanti nilainya adalah 4X dikali 2X dibagi min setengah 4 kuadrat X kuadrat ditambah setengah 2 kuadrat X kuadrat. Berarti sama dengan 8X kuadrat dibagi dengan 16 dikali min setengah berarti min 8X kuadrat ditambah 4 kali setengah berarti 2X kuadrat. X kuadratnya hilang semua ya. Berarti 8 per min 6. Atau kalau disederhanakan menjadi min 4 per 3. Ini jawaban yang diminta, sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 3. Sebidang tanah akan dibatasi oleh pagar dengan menggunakan kawat berduri seperti gambar. Nah, batas tanah yang dibatasi pagar adalah yang tidak bertembok. Temboknya yang ini, berarti yang sebelah sini itu tidak dipagar. Berarti yang dipagar hanya bagian sini, dan bagian sini ya, di sini. Misalkan ini X, berarti ini juga X. Yang di sini Y. Yang dipagar berarti ini. Nah, selanjutnya diketahui bahwa kawat yang tersedia 800 meter, berapa luas maksimum yang dibatasi oleh pagar. Oke, berarti kita hitung dulu kawatnya. Perhatikan bentuk pagarnya ini terdiri dari 4 lapis. 1, 2, 3, 4. Maka ini harus ditulis bahwa pagar atau panjang kawatnya adalah 4 dikali dengan 2X plus Y. Sama dengan 800. Atau kalau dibagi 4 semua berarti 2X plus Y sama dengan 800 bagi 4 berapa? 200. Oke, berarti kita sudah punya kalimat 2X plus Y sama dengan 200. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah luas maksimum. Luas, bentuk dari ini adalah persegi panjang, sehingga luasnya adalah X dikali Y. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian punya penjumlahan 2 angka, kemudian ditanya luas maksimum, maka sebenarnya ini cukup dibagi rata. 200 itu kalau dibagi rata kan mestinya ini 100, ini juga 100. Maka yang menyebabkan maksimum adalah 2X sama dengan 100, atau X-nya 50, yang di sini Y-nya adalah 100. Jadi L maksimumnya adalah 50 dikali 100. Maka jawabannya adalah 5.000. Jadi jawaban yang diminta adalah yang D. Ya, soal berikutnya tentang peluang kejadian. Nah, di soal nomor 4 ini, di sebuah toko tersedia 1 lusin lampu. 1 lusin itu berarti ada berapa? 12. 2 diantaranya rusak. Berarti dari 12 lampu, ada lampu baik, ada lampu rusak. Yang rusak ada 2, mestinya yang baik ada 10 ya. Kemudian ada 3 orang akan membeli masing-masing 1 lampu. Peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak. Nah, di sini diberikan kriteria pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak. Maka ada beberapa kemungkinan kejadiannya. Yang pertama, pembeli pertama adalah mendapatkan bagus, pembeli kedua bagus, tapi pembeli ketiga rusak. Atau kemungkinan yang kedua, pembeli pertama mendapatkan lampu bagus, kemudian yang kedua rusak, yang ketiga rusak. Atau yang ketiga, kemungkinannya adalah pembeli pertama rusak, kedua bagus, ketiga rusak. Ingat, yang diinginkan adalah pembeli ketiganya adalah rusak ya. Sehingga pembeli pertama dan keduanya ada beberapa kemungkinan. Maka kita hitung, yuk. Tadi lampu baiknya ada berapa? Lampu baiknya ada 10 ya. Karena lampu baiknya ada 10, kemudian lampu rusaknya ada 2, maka peluangnya baik adalah 10 per 12. Itu pembeli pertama. Kemudian kalau lampu baik lagi, berarti lampu baik tadi sudah terbeli, berarti lampu baiknya tinggal 9. Tinggal 9.
per lampunya di toko masih 11. Yang rusak tadi ada 2, lampu di toko masih 10. Atau yang di sini kemungkinan 2, yang baik tadi ada 10 per 12. Yang rusak berarti 2 per 11. Sehingga yang di sini rusak berikutnya adalah 1 per 10. Karena tadi lampu sudah terbeli ya. Atau yang ketiga di sini rusak. Yang rusak berarti ada 2, total lampu masih 12. Yang baik masih 10, total lampu 11. Kemudian yang rusak ada 1, sisanya 10. Maka kalau ini masing-masing kita hitung, berarti di sini 10-nya kita coret. Kemudian 2-nya kita coret dengan 6. Ini saya bagi 3. Ini 3, ini 2, berarti akan ketemu 3 per 22. Kalau yang ini 10-nya kita coret, 2-nya kita coret, berarti akan ketemu 1/66. Kalau ini 10-nya kita coret, 2 dengan 12 kita coret, berarti 6, maka di sini juga akan ketemu 1/66. Jadi banyaknya atau peluang pembeli ketika mendapatkan lampu rusak ya mestinya jumlah dari ketiganya ini. Berarti 3 per 22 ditambah 1/66 ditambah 1/66. Berarti kalau disamakan penyebutnya menjadi per 66, mestinya ini 9, ini 1, ini 1, berarti sama dengan 11/66. Kalau dibagi 11 semua berarti 1/6. Jadi jawaban yang diminta adalah yang 1/6. D.